Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta cahaya ayat alam semesta. Kali ini Gus Alvin atau Sunan Kalilanang dan juga ditemani para santuy Ki Arya Pamungkas, Ki Agung Neksigondo, Mas Riki, dan Ki Sabdo Alam dikejutkan dengan adanya energi masuk dari sosok Jenglot Batara Karang sampai Ki Sabdo dan para sahabat kewalahan. Energi apakah itu? Simak videonya sampai habis. Kenapa kok masuk ke dalam raga saudara kita? Barangkali ada yang disampaikan. Aku ora demen wong sombong. Wong nek wis duwe ngono kuwi aja sampe sombong. Niki napa to? Kanjeng Sunan. Energine kok gede. Terus kula niku wau kualan. Sampai mboten kiat lah. Sebenere napa? Niki lho. Kula niku bingung. Napa? Sing jenengan rasane napa mawon? Istilah iki yang paling tidak mengenakkan rasa yang jenengan rasakan itu rasa apa? Sangat besar energinya. Itu membuat kayak gimana ya? Wah, nggak bisa diomongkan. Konsentrasi hancur. Hancur konsentrasi. Terus Kehilangan fokus. Fokus juga hilang. Kendali juga hilang. Semuanya kehilangan, kayak kehilangan arah. Pontang-panting kayak sebenarnya apa? Saya itu penasaran. Apa sih? Benar-benar ingin tahu Ki Sabdo Alam. Pengen tahu banget dan pengen penjelasannya. Itu apa sih? Ada lagi yang ditanyakan? Udah dulu. Oh gitu. Ya gini, Ki Sabdo Alam dan seluruh para pemirsa di alam semesta manapun berada. Malam ini memang satu pengalaman fenomena yang benar-benar tiada kita duga. Kita bersama Ki Sabdo Alam itu didatangi sosok yang di luar dugaan kita ketika kita lagi ngaji bareng, membaca cahaya ayat alam semesta. Ini adalah sosok yang menjadi legenda cerita perkiraan kita. Jadi beliau yang dipegang oleh Ki Sabdo Alam ini, kita panggil beliau karena apa? Ini bukan sosok yang sembarangan, Ki Sabdo Alam. Dulunya dalam sejarah kembang cerita di Nusantara, ada sosok orang berilmu tinggi yang beliaunya itu sangat-sangat memuja ilmu, menyukai, mencintai ilmu. Ilmu apa saja itu dia jalani, dia pelajari. Nggak ada yang terlewatkan, yang tidak terkuasai. Akan tetapi dalam perjalanannya ada sedikit kekhilafan. Istilahnya over rasa cinta yang berlebihan, bahkan mengalahkan rasa cintanya kepada Sang Maha Pencipta. Nah, itulah yang membuat beliaunya akhirnya terjebak di satu dimensi cahaya, yang di situ beliaunya terpenjara oleh lingkar cahaya keilmuannya sendiri. Karena sudah melewati batas rasa cintanya pada ilmunya, melebihi, melampaui, bahkan mengalahkan rasa cintanya kepada Yang Maha Suci. Terus akhirnya dia mewujud menjadi sebuah legenda cerita yang biasa di permasyarakatan kita itu disebut dengan Sang Batara Karang. Batara Karang itu kalau pendalamannya kita sendiri pun sebenarnya masih dalam pembelajaran, belum memahami secara keseluruhan. Cuman kalau kalimat Batara itu sudah menunjukkan tingkatan di atas manusia. Jadi istilahnya seperti kalau nggak salah ya maaf beribu maaf,
kepada para suhu alam semesta, bila kita khilaf atau keliru dalam menyebutkannya, Batara itu adalah sosok manusia setengah dewa. Jadi saking hebatnya, saking kekuatan kebatiniannya, saking keilmuannya itu mencapai angkasa, saking saktinya, dia punya kelebihan-kelebihan yang di atas rata-rata sehingga dia menjadi setengah dewa. Dewa itu dalam pemahaman kita bukan sang pencipta atau yang maha kuasa, bukan, tapi adalah setara dengan tingkatan-tingkatan para malaikat atau apa. Ini kayaknya ada yang masuk, ada yang hadir. Ki Sabtu Alam, maaf Ribu, maaf. Penjelasan kita tertunda. Maaf, penjelasan kita tertunda. Ki Agung Sigondo, kita minta dibantu, kondisikan, karena kita lagi memegang satu energi yang membuat kita nggak bisa bergerak. Tolong dikondisikan Ki Agung. Ki Aryo Pamungkas, mohon dibantu. Ini ada yang masuk ke dalam Mas Riki. Sepertinya mau Interaksi. Coba diambilkan tolong minyak untuk penghormatan. Coba ditanyai Ki Aryo Pamungkas, barangkali punya tujuan kenapa masuk ke dalam raga Mas Riki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf. Barangkali ingin panjenengan sampaikan. Kenapa kok masuk ke dalam raga saudara kita? Barangkali ada yang disampaikan. Barangkali boleh bertanya, ini siapakah gerangan istilah namanya? Siapakah panjenengan? Sampai tanyai Ki Agung Sikanda. Barangkali mau memperkenalkan diri. Mohon maaf, bukan bermaksud lancang. Mungkin boleh kami perkenalan dengan panjenengan. Aku iki ruang kanggo sombong. Aku ora demen wong sombong. Wong lek wis duwe ngono kuwi aja sampe sombong. Nggih. Awas lek sombong. Kuwi wujudmu sing duwe ngono wis sombong e. Nggih. Sendika dawuh. Kepareng tangklet panjenengan iki sinten? Kok mara-mara dugi-dugi rawuh? Mbok menek kepareng sumerep panjenengan sinten? Kula niki jaman mbah-mbah jenengan. Mbah kula. Nggih. Mekaten. Nggih, sendika dawuh. Mbahipun kula nggih. Alhamdulillah kula tampi pesenipun panjenengan. Mbah Buyut, nggih mbah leluhur, nggih mbok menawi mboten kersa nyebutaken asma, nggih kula tampa kanthi segara amba. Nggih kula sak rencang sedaya nyuwun agunging samudra pangapura bilih sampun ganggu mbahe anggenipun tenang teng alamipun. Nggih enten malih pesenipun kangge kawula sak rencang-rencang sedaya mbok menawi. Mbok menawi pun boten enten ingkang disampaikan, kula suwun panjenengan kondur kula teraken kanthi cahya donga nggih mbae. Nggih samudra pangapura lek putu-putune niki pun ganggu panjenengan. Ki Aryo Pamungkas monggo njenengan teraken donga. Allahu Akbar. Mangga niki Ki Aryo. Mangga.
Monggo kula sangoni minyak sukma alam bae. Nggih hormatipun putune dumateng panjenengan jenengan tampi jenengan hirup menika penghormatan minyak sukma alam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lentur, 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 lentur. Pun, baik pun langsung. Allah. Alhamdulillah. Pun. Tapi istirahat riyen niki terkuras energi ini pun. Terus pundi. Oh, masya Allah. Ini ada sesuatu pemirsa. Ini sesuatu ini tadi nggak nyangka tiba-tiba ada di sekitar kita. Ini seperti kul buntet tapi kecil. Ini tadi kita nggak menyangka tiba-tiba kok ada di depan kita, di samping kita. Insya Allah ini hadiah dari simbah kita yang tadi masuk tapi tidak mau menyebutkan namanya. Dan ini uniknya, dia punya keunikan. Selain ini adalah kul buntet yang lain dari yang lainnya. Ternyata kul buntet ini bisa nempel di cincin kita pemirsa dan tidak jatuh. Nah, ini hadiah. Nah, ini adalah perwujudan yang tidak disangka, tidak dinyana oleh kita tadi. Ternyata kita dikasih satu anugerah oleh mbah kita karena kita menjalin hubungan saling menghormati kepada beliaunya. Nah, ini kita terima, semoga menjadi kemanfaatan. Dan simbah tadi meminta kepada kita untuk tidak sombong, tidak takabur, adigang, adigung, adiguna kalau orang Jawa bilang pemirsa. Jadi kita ditekankan, diharapkan, diminta oleh para leluhur suku Jawa atau leluhur Nusantara kita untuk tetap menjadi jiwa-jiwa yang rendah hati, tawaduk, dan istilahnya menjadi berguna bagi sesama. Jadi ini tadi Kisah Sabtu Alam, anugerah yang dikasihkan kepada kita malam ini pesannya dari leluhur kita adalah untuk kita tidak sombong, takabur ataupun apa. Jangan mentang-mentang kita punya ini itu atau tidak boleh dibuat kesombongan lah. Tidak boleh. Nah, ini tadi langsung masuk. Ini tadi langsung masuk dan ternyata tiba-tiba memberi pesan yang mengejutkan kita. Kita setengah dimarahi sebenarnya untuk kita tidak takabur atau tidak mentang-mentang ketika kita punya energi alam semesta. Dan ini kita lanjutkan lagi pemirsa, maaf sempat tertunda karena ada kejadian nggak terduga ini tadi, nggak tahu tiba-tiba kok Mas Riki ada yang berinteraksi ingin menyampaikan melalui badannya Mas Riki, karena Mas Riki ini punya kepekaan yang di atas rata-rata. Dia peka sekali kalau ada energi alam semesta tiba-tiba bisa langsung sinkron nyambung ke badannya pemirsa. Ini kita lanjutkan pada penjelasan pertanyaan Kisah Sabtu Alam bahwa ini adalah Bathara Karang. Yang Bathara Karang itu adalah sosok linuwih atau sosok yang kalangan-kalangan angkasa. Bathara itu setingkat dengan seperti Bathara Ismaya, Bathara Antaga, Bathara Guru, dan yang lain-lainnya. Nah, ini adalah sosok-sosok yang dulunya itu mencapai tingkatan keilmuan yang sangat dekat dengan Sang Maha Pencipta, sehingga mendapat gelar Bathara. Karang itu adalah perwujudan dari simbol filosofi kekuatan yang kokoh, tidak bisa roboh dihantam ombak, badai, samudra ataupun apa. Itu adalah sebuah kekuatan yang tidak hancur oleh putaran alam, yang beliaunya sampai sekarang ternyata masih ada perwujudan. Perwujudannya ini sudah kita istilah videokan, nanti pemirsa bisa melihat dengan seksama. Dan beliaunya punya kehebatan-kehebatan yang di luar dugaan kita. Yang dalam kembang cerita itu multiguna. Tapi yang paling kondang kaloka adalah kesaktiannya.
sesuai dengan kekuatan karang. Karang itu adalah satu bentuk kekuatan, istilahnya kesaktian atau ketangguhan yang itu menjadi simbol filosofi kehidupan. Yang terkenal adalah kesaktian anti bacoknya, anti tembaknya, atau mungkin anti silet rambutnya. Itu yang dalam kembang cerita dipermasalahkan kita. Ya betul. Terus itu perawatan kali makane ngoten. Oh, siap. Nggih. Itu pertanyaan yang sangat mengena dan sangat bagus Ki Aryo Pamungkas. Nah, ini sempat tak terpikirkan oleh kita, ternyata dipikirkan oleh Ki Aryo Pamungkas. Ini adalah Batara Karang itu dalam kembang ceritanya, perawatannya itu ada versi tidak sama setiap cerita di golongan daerah-daerah wilayah-wilayah Nusantara. Tapi yang paling terkenal itu makanya darah. Itu makanya darah. Makanya Ki Sabdo Alam kepotang panting dari tadi. Kayaknya Ki Sabdo Alam ini mengalami satu benturan yang istilahnya nggak seperti biasanya. Biasanya Ki Sabdo Alam itu ekspresi auranya penuh dengan karisma, wibawa, sangat gagah perkasa. Ini tadi hancur kacau balau. Karena yang dihadapinya, yang dipegang ini di luar dugaannya, energinya. Makanya dari tadi dia sempat aku teriaki, aku marahi karena apa? Dia nggak menyangka, belum pernah berhadapan dengan si Batara Karang ini. Nah, ini makanannya darah. Tapi pada perkembangannya ternyata di sini semuanya bisa didiplomasi, bisa dibijaksanai. Nah, darah itu bisa diganti. Nah, kalau dulu dalam sejarah Nusantara ilmu Bhairawatantra itu kan istilahnya menyuguhkan makanan itu manusia, ingkung manusia, kepala manusia. Kalau sekarang bisa dengan kepala sapi, kepala kambing, ataupun ingkung ayam, dan lain-lainnya. Dan ini insya Allah juga akan bisa, dan nanti ketika ikut kita, ini nanti akan kita diplomasi, kita ajak istilahnya ke arah nur cahaya ilahi, nanti kita kasih yang lebih tinggi dari semua yang ada. Seperti apa? Para nabi, para sahabatnya, para wali-walinya, dan kekasih-kekasih lainnya, itu semuanya dihormati dengan penghormatan suratil Fatihah, ibu ratu dari kitab suci mulia, ya kan? Ini kalau beliaunya kita kasih penghormatan, kasih istilahnya suguhan makanan dengan cahaya doa dari kitab suci mulia, apakah itu nggak lebih tinggi dari semuanya? Nah, saya rasa beliaunya nanti akan merasakan sekali, dua kali, dan terbiasa, dan akhirnya menjadi energi yang positif di kehidupan kita. Kalau memang keberadaannya tetap tidak menyukai dan memaksa untuk meminta darah, ya nanti kita lepaskan. Tapi kita di sini misinya adalah mencoba mengamalkan rahmatan lil alamin. Ya kita kalau dulunya para ulama-ulama dulu itu bisa membuat para jin kafir menjadi muslim, kenapa kita tidak? Kenapa kita tidak mengupayakan menapak tilas para ulama-ulama dulu? Jangan seperti kebanyakan yang sekarang. Para pensiar agama, enggak semuanya, tapi kebanyakan itu yang diajak istilahnya yang empuk-empuk saja, yang mudah-mudah saja, yang nurut-nurut saja. Ya itu sudah bukan sensasi lagi menurut saya. Biasa orang yang sekitar masyarakat kita ini nurut, dibawa ke kiri, ke kanan. Tapi bagi alam semesta lainnya yang di situ punya perbedaan-perbedaan yang tidak semudah membalik telapak tangannya, lah ini yang perlu dicoba. Kalau istilahnya kita ceramah di hadapan manusia-manusia yang mudah atau tawaduk menurut saja, ya itu sudah biasa. Tapi kita mencoba untuk mengajak alam semesta, salah satunya mungkin ini tadi yang sudah kita jumpa. Nah itu untuk mengabdi karena semuanya diciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Sang Maha Pencipta. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu ayatnya. Jadi ini adalah upaya untuk kita menjalankan rahmatan lil alamin. Janganlah membeda-bedakan atau memilih kasih di antara sesama hamba Tuhan, sama-sama pencipta, istilahnya ciptaan Tuhan. Nah, kita yang pakai
peci Mas Pak Kiai sampean tidak terus dibeda-bedakan, satu rambut pendek, satu rambut panjang terus dibeda-bedakan. Ya jangan seperti itulah. Itu. Nah, mentang-mentang yang satunya suka pusaka, terus dianak tirikan, dimaki-maki, dirasani sebagai hamba setan atau apa, yang satunya suka batu cincin, satunya batu koral, ya kita saling menghargai lah. Yang satunya ahli bangunan, yang satunya ahli seniman, yang satunya di sini ibaratnya ahli keilmuan. Walinya Allah itu tidak hanya satu jenis ahli kitab saja. Walinya Allah itu tidak hanya satu jenis ahli wirid tasbih saja. Walinya Allah itu banyak bertebaran di alam semesta. Banyak sekali. Yang jelas walinya Allah itu biasanya dasar dari cahayanya adalah iso rumongso. Ora rumongso iso. Itu yang paling mendasar dan yang paling mudah dicerna kemakrifatannya. Yang pada hakikatnya makrifat itu luas sekali keberadaannya. Tapi cuilan dari kemakrifatan adalah kalau bisa kita mencapai istilahnya ridho rahmat sang pencipta, karena untuk menggapai istilahnya cahaya surganya yang maha kuasa melalui tingkat syariat, taat, itu kayaknya kita terlalu banyak kekurangannya. Ya toh? Kita menyadari itu semuanya pemirsa. Kalau pemirsa memang punya banyak kelebihan soal jalur taat, tapi kita sungguh-sungguh istilahnya bukan ahli agama. Kita pertegas, kita hanyalah para pecinta cahaya ayat alam semesta. Semoga para pemirsa memakluminya dan meluas samudera. Nah, di sini kita mencoba mengamalkan rahmatan lil alamin, kita membaca cahaya ayat alam semesta, dan supaya kita bisa menduduki satu mutiara atau mustika pusaka hikmah iso rumongso. Ojo rumongso iso. Itu yang sangat mengena pemirsa. Marilah kita istilahnya menghancurkan, meluluhkan keangkuhan jiwa. Marilah kita sama-sama bergandengan menggapai ridho Sang Maha Pencipta dengan warna jati diri kita masing-masing, pemirsa. Kita nggak harus sama, tapi kita kan juga nggak harus istilahnya bercerai-berai, bermusuhan, saling memaki, saling ngerasani, menggibahi, ataupun menyakiti. Nah, ini adalah tujuan dari kita berkumpul di sini. Belajar membaca cahaya ayat alam semesta. Iso rumongso. Ojo rumongso iso. Jangan mentang-mentang sampean yang merasa ahli ibadah atau sampean yang istilah tekun ibadah terus yang lainnya salah. Jangan seperti itu. Kalau bisa kita iso rumongso. Iso rumongso itu menyadari bahwa kita itu siapa. Jangankan kita-kita. Sang Raja Malaikat Azazil saja itu merasa dirinya ahli ibadah, merasa dirinya ahli ilmu, merasa dirinya itu dekat dengan Sang Pencipta. Sehingga menyatakan yang lainnya, kayak beliau, Sang Nabi Adam itu di bawahnya, lebih jelek dari dirinya, itu saja diusir dari surga, Kang Mas. Loh, apalagi cuma sekedar orang-orang seperti kita. Cuman bisa pengajian beberapa kali aja sudah merasa dia sudah punya kaplingan di surga sana. Terus menganggap yang lainnya salah, dimaki-maki di belakang kita. Ya itu pemirsa. Jadi dari hikmahnya ini adalah Batara Karang yang dulunya ahli ilmu, tapi ilmunya kebablasan, melebihi kecintaannya kepada Tuhan. Akhirnya terjebak pada satu dimensi dan beliau menjadi sebuah kaca benggala untuk kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Jadi pada malam hari ini mustika hikmahnya adalah kita tidak boleh takabur. Kita tidak boleh adigang, adigung, adiguna sesuai pesan dari alam lain, alam logika tadi. Sang Mbah yang masuk ke dalam diri Mas Rizky tadi berpesan kepada kita. Intinya ojo rumongso iso. Iso rumongso. Bisa diterima? Barangkali ada lagi lainnya yang ditanyakan Ki Sabtu Alam. Sudah. Ya, demikianlah pemirsa. Insya Allah nanti untuk perjumpaan berikutnya kita akan coba upayakan. Ini tidak menjanjikan, tapi kita upayakan sebuah pengetesan. Seperti apakah perwujudan kekuatan alam semesta yang berada di dalam energi Batara Karang ini. Nah, ini nanti kita akan tayangkan
harap ditunggu pemirsa. Dan di sini kita minta maaf, beribu maaf jikalau ada kurang dan lebihnya dan segala kekhilafan kita. Memang kita manusia biasa dan sekali lagi kita bukan ahli agama, tapi kita adalah pecinta cahaya ayat alam semesta. Minta maaf, beribu maaf kepada seluruh para pemirsa di alam semesta manapun berada. Akhir kata teriring doa, semoga semuanya khususnya para pemirsa senantiasa kanugrahan, keterkabulan segala doa, dan tercapai segala cita-cita, sehat jiwa dan raga, panjang usia. Akhir kata, hadanallah wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam rahmat Nur Muhammad, salam seduluran sambung rasa bersama kita, dari kita, sang pecinta cahaya ayat alam semesta.